Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukian Fauzi dari jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mercu Buana. Saya akan mempresentasikan tugas saya untuk memenuhi ujian akhir semester pengantar Ekonomi Mikro. 1. Teori perilaku produsen. Produksi adalah kegiatan berkenaan dengan usaha meningkatkan nilai guna suatu barang dan jasa. Ciri-ciri produksi. Adanya kegiatan perusahaan membuat barang yang akan diproduksi. 2. Adanya menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi. 3. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Faktor-faktor produksi. Yang satu adalah labar, tenaga kerja atau manusia. 2. Kapital atau modal. 3. Natural resources atau sumber daya alam. 4. Managerial skill atau keahlian. Teori produksi dengan satu input variabel. Hubungan produksi di mana terdapat satu variabel dan lainnya tetap biasanya berlaku hukum. Pertambahan hasil yang semakin berkurang, the law of diminishing return, yaitu apabila faktor variabel itu ditambah terus, maka output semakin lama akan semakin menurun secara rata-rata. Dikarenakan semakin besar faktor pembagi sementara faktor yang dibagi tetap. Dengan demikian, pada hakikatnya hukum hasil yang semakin berkurang menyatakan bahwa hubungan di antara tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dapat dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu tahap 1 menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit, apabila ditambah akan meningkatkan total produksi rata-rata dan produksi marginal. Tahap kedua, produksi total terus meningkat sampai produksi optimum secara produksi rata-rata menurun dan produksi marginal menurun sampai titik nol. 3. Tahap 3. Penambahan tenaga kerja menurunkan total produksi dan produksi rata-rata sedangkan produksi marginal negatif. Teori produksi dengan dua input variabel. Pada fungsi produksi ini diketahui bahwa tingkat produksi dapat berubah dengan merubah faktor tenaga kerja atau jumlah modal. Perusahaan mempunyai dua alternatif jika berkeinginan untuk menambah tingkat produksinya. Perusahaan dapat meningkatkan produksi dengan menambah tenaga kerja atau menambah modal atau menambah tenaga kerja dan modal. Produksi dengan menggunakan dua variabel, yaitu terdapat kombinasi antara dua faktor produksi untuk menghasilkan output yang sama. Kombinasi itu bisa di antara tanah dan tenaga kerja dan modal, atau dengan teknologi. Yang paling mudah dikombinasikan adalah antara faktor produksi tenaga kerja dan modal. Teori biaya produksi. Teori biaya produksi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan oleh perusahaan tersebut. Teori biaya produksi jangka pendek. Biaya jangka pendek yaitu biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya atau jangka waktu di mana terdapat sebagian faktor produksi yang jumlahnya dianggap tetap, harian, mingguan, dan bulanan. Biaya jangka pendek terdiri dari 1. Biaya total atau TC, 2. Biaya tetap total atau TVC, 3. Biaya berubah total atau TVC. Teori biaya produksi jangka panjang. Biaya jangka panjang adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan atau jangka waktu di mana semua produksi bersifat variabel atau tahunan atau multitahun. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan tidak perlu dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah karena semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. Konsep maksimasi profit. Pendekatan total yaitu selisih positif tertinggi antara total penjualan dikurangi biaya total, atau pendekatan marginal approach
Keuntungan maksimum dicapai pada saat MR sama dengan MC. 2. Struktur pasar. Pasar adalah proses bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk berinteraksi barang maupun jasa, dan menetapkan harga keseimbangan sesuai dengan penawaran dan permintaan. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu di mana dalam suatu industri terdapat sangat banyak penjual maupun pembeli dan produk yang diperdagangkan bersifat homogen sempurna. Ciri-ciri: banyak terdapat penjual dan pembeli. Setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Barang dan jasa yang dijual di pasar sifatnya homogen dan tidak bisa dibedakan. Kelebihan: 1. Merupakan bentuk pasar yang ideal. 2. Perusahaan berproduksi pada skala yang efisien dengan harga produk paling murah. 3. Output maksimum. Kelemahan: 1. Pasar persaingan sempurna tidak mendorong adanya inovasi. 2. Menimbulkan biaya sosial. 3. Membatasi pilihan konsumen. Monopoli. Pasar monopoli adalah suatu pasar pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan atau penjual, dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang sempurna. Cost substitution. Perusahaan monopoli adalah price maker atau penentu harga di pasar. Ciri-ciri: 1. Hanya ada satu produsen. 2. Barang yang diproduksi tidak ada substitusi. 3. Produsen baru sulit masuk ke pasar monopoli. Kelebihan: pengadaan barang publik. 2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui diskriminasi harga. 3. Umumnya tidak terjadi persaingan tidak sehat karena biasanya pasar ini dikuasai oleh satu produsen. Kelemahan: 1. Dalam beberapa kasus pembeli dirugikan karena pembeli tidak memiliki pilihan lain. 2. Perusahaan monopoli terkadang memasang harga jual yang cukup mahal karena hanya ada satu penjual di pasar. Oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu keadaan di mana hanya ada 2-10 perusahaan yang menguasai pasar, baik secara sendiri-sendiri, independen, atau secara bersama-sama, yang mana perilaku antar perusahaan saling ketergantungan satu sama lain. Ciri-ciri: menghasilkan atau menjual barang. Ciri-ciri: 1. Menghasilkan atau menjual barang standar maupun barang berbeda. 2. Menghasilkan atau menjual barang standar maupun barang berbeda. 3. Memerlukan promosi. Kelebihan: 1. Memberi kebebasan memilih bagi pembeli. 2. Mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. 3. Adanya penerapan teknologi baru. Kelemahan: 1. Menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. 2. Bisa timbul pemborosan biaya produksi. 3. Sulit ditembus dan dimasuki perusahaan baru. 3. Faktor produksi pasar. Faktor produksi. Permintaan tenaga kerja. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Sehubung dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dihendaki untuk dipekerjakan. Faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja yaitu: 1. Tingkat upah. 2. Teknologi. 3. Produktivitas. 4. Kualitas tenaga kerja. 5. Fasilitas modal. Penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh pemilik tenaga kerja, dalam hal ini perusahaan, dalam suatu waktu tertentu. Penawaran tenaga kerja diproduksi oleh suatu keputusan yang dilakukan seseorang, apakah dia mau bekerja atau tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja: 1. Jumlah penduduk. 2. Struktur pasar. 3. Produktivitas. 4. Tingkat upah. 5. Tingkat pendapatan. 6. Kebijaksanaan pemerintah.
7. Wanita yang mengurus rumah tangga. 8. Penduduk yang bersekolah. 9. Keadaan perekonomian. Keseimbangan pasar tenaga kerja. Menurut Adam Smith, keseimbangan terjadi apabila tenaga kerja secara terus-menerus berusaha mencari exchangeable value atau nilai tukar dalam dirinya, dalam interaksinya dengan industri, dan pada saat yang sama industri juga beroperasi berdasarkan advantageous employment atau keuntungan kerja. Kurva penawaran tenaga kerja menunjukkan jumlah jam kerja dari pekerja pada berbagai tingkat upah. Sedangkan kurva permintaan tenaga kerja menunjukkan jumlah jam kerja yang digunakan oleh perusahaan pada berbagai tingkat upah. Faktor produksi lainnya, tanah dan modal. Untuk menentukan besarnya pendapatan yang diperoleh para pemilik tanah dan modal atau kontribusi mereka bagi proses produksi, maka perlu membedakan dua jenis harga, yaitu 1. Harga pembeli tanah dan modal merupakan harga yang dibayarkan seseorang untuk memiliki faktor produksi tersebut selamanya. 2. Harga sewa merupakan harga yang dibayarkan seseorang untuk menggunakan faktor produksi tersebut dan untuk jangka waktu terbatas. Harga sewa dan harga beli memiliki hubungan, karena pembeli rela membayar lebih untuk sepetak tanah atau sebentuk modal jika tanah atau modal itu menghasilkan aliran pendapatan sewa yang besar. Thank you. Kurang lebihnya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.